Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Untuk cerita kali ini, masih kelanjutan dari cerita Kafani Aku. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Siang itu, dengan luapan perasaan yang tidak menentu, aku hanya duduk berdiam diri, masih menunggu keajaiban, sembari terus melantunkan doa. Tanpa henti terus bermunajat, memohon agar segala sesuatu yang sedang diperjuangkan segera menuai titik akhir. Berharap Kiai beserta muridnya dapat kembali dengan selamat. Tak terasa waktu terus berjalan, siang berganti malam, hari pun telah berganti. Namun semua pertanyaan masih menjadi misteri. Bagaimana akhir kisah ini? 4 malam sudah, Kiai dan juga kedua muridnya belum kembali. Hal ini menimbulkan keresahan tersendiri untuk kami, masyarakat kampung. Hanya ada satu orang yang mampu untuk tetap tenang, yaitu nenek. Iya, nenekku yang dengan keyakinannya bahwa jika Allah maka akan berpihak pada kebenaran serta memberikan perlindungan dan jalan untuk pulang. Meski tidak tahu kapan waktu itu akan tiba. Manusia yang memiliki iman hanya berserah kepada Tuhan tanpa adanya lain dan yang lainnya lagi. Kata-kata itu beliau ucapkan setelah ia pulang dari masjid. Dan malam ini adalah malam keempat, namun belum ada kabar apapun. Meskipun samar, terlihat sebuah siratan kesedihan yang tertahan dalam hati nenek. Menunggu cucunya tanpa ada kepastian tentu menjadikan luka tersendiri bagi orang yang sudah sangat tua itu. Meluruskan yang selayaknya diluruskan, membenarkan yang mesti dibenarkan, merupakan tujuan mulia untuk mencapai sebuah kelayakan bagi manusia yang salah meniti jalan kehidupan. Kepedulian tanpa ukuran dan tanpa batas sudah selayaknya dilakukan untuk mengambil peran sebagai sesama manusia dan menjadi pedoman kewajiban demi ketentraman semua penduduk. Tuhan, semua ini untuk apa? Tanyaku dalam hati. Masih dalam diam, dalam lamunan, tidak lama terdengar suara salam dari luar dengan mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, jawabku sambil membuka pintu. Bapak angkatku tiba-tiba datang malam ini tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Sepertinya Pak Waluyo sudah terpanggil secara batin dan sudah bisa ditebak. Walau beliau jauh, namun ia sudah tahu semua peristiwa di sini melalui telepati yang dibacanya dengan perantara jiwa ketujuh putrinya, yaitu Farida. Loh, Bapak, dengan siapa Pak datang kemari? Silakan masuk. Aku menyambut Pak Waluyo. Bapak sendirian nak? Mana adik kamu? Tanya beliau dengan masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu. Sebentar Pak, saya panggil. Deida sedang tidur, jawabku dengan memberitahu. Sudah, tidak usah nak. Kamu saja duduk sini dengan Bapak. Ada kepentingan yang ingin Bapak sampaikan pada kamu, kata Pak Waluyo dengan tatapan serius. Aku duduk menghadap ke arah orang tua angkatku ini, menunggu ia memulai pembicaraan. Bisa aku tebak, tentu saja ini pasti menyangkut dunia spiritual, kebatinan yang memiliki hubungan dengan kasus yang tengah terjadi saat ini. Jadi kamu harus jaga adikmu dengan hati-hati nak, karena ajian Asubaung itu mencari jiwa suci yang ditujukan ke Ida. Penjelasan ayah Farida ini dengan sedikit kecemasan. Loh, kok bisa Farida Pak yang diincar oleh setan itu? Tanyaku dengan heran. Karena adikmu memiliki darah suci, keturunan dari titisan Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul.
Itu yang menjadi kesaktian pamungkas ajian siluman anjing. Jika bisa mencapai kesempurnaan dari darah yang dimiliki adik kamu. Aku sangat terkejut mendengar semua penjelasan itu. Aku masih tidak percaya jika semua ini ternyata ada kaitan dengan Farida. Sekarang aku baru paham jika ternyata kelahiran adik angkatku itu masih memiliki penitisan Ratu Pantai Selatan. Pantas saja, selama ini dia dapat melihat semua ini dengan gamblang. Dan seperti sebuah sinyal, jika kedatangannya ke sini sudah menjadi utusan untuk mengakhiri kegentingan ini. Pak Waluyo memberikan penjelasan panjang lebar. Jika ternyata ajian siluman itu didapat Pak Panjalu dari hasil menuntut ilmu dari Pantai Selatan. Asubaung adalah wujud keabadian sebuah ajian kesaktian, dan manusia menganut ilmu itu akan menjadi kebal, sakti mandraguna. Jika mengalami kematian, maka raganya akan berubah menjadi siluman anjing dan mengabdi di istana Laut Selatan. Semua penjelasan Pak Waluyo memberikan wawasan baru bagiku tentang pengetahuan asal muasal sebuah ilmu hitam dan ilmu kesaktian yang memiliki berbagai macam persyaratan. Ternyata ilmu ini akan sangat sempurna jika sang pemilik ajian ini dapat meminum darah dari seorang gadis yang masih memiliki darah titisan. Obrolan kami yang panjang dan lebar sampai membangunkan Farida. Kemudian dia keluar kamar, lalu menyalami bapaknya dan ikut duduk dengan kami berdua. "Kok bapak malam banget? Ada masalah apa, Pak?" Farida bertanya dengan nada kecemasannya. "Tidak ada apa-apa, Nak. Bapak hanya menjenguk kamu, juga kakakmu Al saja. Semua pada sehat kan?" kata Pak Waluyo, menyembunyikan tujuan beliau datang kemari. Sebelum Farida keluar tadi, Pak Waluyo sudah memberikan sebuah keris kecil dengan ukiran naga kepadaku. Benda itu beliau titipkan sebagai senjata perlindungan untuk menjaga adikku. Jika suatu saat nanti kami bertemu atau sempat bertempur dengan siluman itu. Meskipun hati kecilku ini awalnya menolak, karena aku pribadi sangat tidak suka dengan namanya ajimat ataupun barang keramat seperti ini. Namun kini hanya aku tawasulkan bahwa ini hanya perantara sebuah benda dengan kodam di dalamnya. Penolong akan semua kehidupan, hanya zat semesta alam. Tiba-tiba terdengar titir kentongan memanggil semua penduduk. Bunyi yang menjadi pertanda jika ada kegentingan yang tengah terjadi di malam ini. Kami semua berhamburan keluar rumah menuju sumber suara kentongan itu. "Pak, ada apa ini?" tanyaku pada salah satu warga di situ. "Saya juga tidak tahu, Gus. Mari bareng saja ke sana." Aku mempercepat langkah ketika kulihat kerumunan orang di simpang jalan menuju pemakaman itu. Terlihat orang-orang itu mengelilingi sesuatu di tengah-tengah mereka. Apapun itu, ingin rasanya segera sampai ke sana dan melihat apa yang sebenarnya tengah terjadi. Sampainya di kerumunan itu, aku langsung menerobos masuk kerumunan warga. Terlihat Kang Armani yang masih duduk memangku Pak Kiai yang terpingsan, dengan darah keluar dari sudut bibir, juga hidung beliau, menandakan luka dalam tengah diterima oleh Pak Kiai. Sementara sang anak masih terlihat kepayahan dengan nafasnya yang masih ngos-ngosan. Ia tampak berusaha memulihkan tenaga. Suasana begitu hening sampai tidak beberapa lama terdengar dalam tangis suara Kang Armani mengucap, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Terlihat tangannya dengan gemetar menutupkan mata ayahandanya yang berpulang ke Ramatullah. Semua warga masih tertegun menyaksikan itu. Belum ada yang berani mendekati jasad itu. "Mari diangkat saja," pintaku pada seluruh warga.
Lalu mereka semua menyambut tubuh Pak Kiai, dan aku memapah Kang Armani yang dibantu oleh Arif adiknya. Kami semua langsung membawa pulang ke rumah mendiang agar segera disucikan jasad itu, lalu mengapaninya. Beberapa warga juga sudah bertugas menggali makam malam itu juga. Terlihat Kang Armani pun ikut memandikan almarhum dengan tatapan kesedihannya. Terlihat Bunyai, ibunya, dan kedua adiknya yang sangat dirundung kedukaan terduduk dalam tangis. Aku ikut mengguyurkan air bunga itu, menggotong tubuh yang sudah mulai kaku itu, meletakkan ke sebuah meja yang sudah terdapat kain kafan. Kapur barus juga kapas di sana. Mbak Muroji selaku sesepuh desa langsung membungkus jasad itu, diikat membentuk pocong. Lalu kami semua mengangkat menaruh di keranda, menutup dengan kain hijau, bertuliskan kalimat syahadat. Setelah mendapatkan izin dari Kang Armani, keranda itu digotong menuju masjid untuk disolatkan. Sholat gaib selesai. Tepat pukul 3 dini hari, jasad itu disemayamkan. Semua prosesi itu diarahkan langsung oleh anak tertua almarhum. Dan hingga sebelum subuh, semua warga sudah menyelesaikan pemakaman Pak Kiai. Sebuah kematian telah terjadi sebagai bentuk perjuangan mulia yang hanya ingin menolong manusia agar dapat ketenangan dalam alam baka. Namun justru takdir ini menjadi perjalanan akhir beliau. Beliau selalu memanusiakan manusia, maka jamaah menyambutnya sebagai syuhada ilahi. Semua prosesi pemakaman beliau dimudahkan Tuhan. Semua proses sangat cepat hingga tanah menutup jasad beliau. Sehabis sembahyang subuh, aku menuju rumah duka, membacakan tahlil juga yasin dengan seluruh warga. Sebelum semuanya kembali pulang, pagi itu aku hanya duduk di samping rumah mendiang, melihat warga yang mulai sibuk mempersiapkan makanan, juga tempat untuk para pelayat. Ingin rasanya menanyakan perihal abangku, kenapa tidak ikut pulang dengan Kang Armani? Apa dia baik-baik saja? Atau sebaliknya? Tiba-tiba pundakku ditepuk oleh Kang Armani yang lalu duduk di sebelahku. Sehabis ini aku mau nyusul Masmu, dia masih di sana. Aku hanya pulang antar bapak, katanya memberitahu. Kang, biar aku saja, tuntun saja aku. Di sini tentu keluarga masih sangat membutuhkan pean, Kang, kataku, membalas perkataannya. Ini kehendak, ini harus segera diselesaikan. Bapak sudah waktunya kembali, hanya tinggal kita yang masih hidup melanjutkan perjuangan beliau, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, imbuh Kang Armani. Iya Kang, kapan kita berangkat? Tanyaku kembali. Nanti aku kabari Gus, kamu pulang dulu, minta restu pada Mbah Pairah. Hanya itu yang bisa menjadi penuntun. Aku pulang ke rumah, menyampaikan apa yang akan kami berdua lakukan untuk kembali ke dalam dimensi astral, menyelesaikan yang belum selesai, membawa kembali pulang yang semestinya dibawa pulang. Dan hanya restu dari nenek yang mesti aku bawa. Doa itu yang akan melindungi di mana kaki ini akan berdiri nanti. Kemuliaan hanya disandang oleh para manusia yang mementingkan kemanusiaan. Mati secara syahid, julukan bagi para syuhada Tuhan, untuk mereka yang berperang menegakkan kebenaran. Sesampainya aku di rumah, belum lagi langkah kakiku menginjak pelataran, kulihat dari kejauhan abangku berjalan dari arah jalan yang berlawanan. Langkahnya gontek, tertunduk lesu, sembari melihat jalan tanah yang bertata bebatuan. Ia seperti memiliki beban dan kedukaan yang sangat berat. Aku dapat merasakan sebuah kehilangan yang mendalam tengah dialaminya, yaitu berpulangnya sang guru. Hal itu wajar terjadi karena sedari kecil Mas Pur dan Kang Armani
menekuni pendidikan keagamaan dan kebatinan di bawah asuhan Pak Kiai. Pak Kiai sendiri selain menjadi guru, merupakan pengganti sosok ayah untuk abangku. Ilmu serta bimbingannya lah yang mengantarkan jati diri abangku sampai detik ini. Maka tak heran jika kepergian Pak Kiai memberikan pukulan telak bagi jiwa dan batin Mas Pur. "Mas," sapaku padanya. "Iya leh, ayo masuk rumah." Kepulangan Mas Pur disambut gembira oleh nenek. Rasa syukur dan rona kebahagiaan yang dirasakan beliau terpancar sangat jelas. Setelah Mas Pur menyalami nenek dan Pak Waluyo, kami semua duduk mendengarkan apa yang telah Mas Pur lewati di dalam sana selama berhari-hari. Mas Pur bercerita bahwa ternyata pertarungan itu sampai sekarang belum usai. Di saat Kang Armani mengantarkan ayahnya yang terluka parah, Mas Pur gagal melanjutkan pertarungan. Hal itu disebabkan karena siluman anjing itu menghilang. Setelah nyawa yang menjadi pelindung raga Pak Panjalu hanya tersisa 1. Sementara 6 siluman asubaung penjaga raga Pak Panjalu sudah berhasil mereka musnahkan. "Tadi Kang Armani berencana untuk menyusul ke sana denganku, Mas," ujarku setelah mendengar ceritanya. "Aku pulang karena sosok itu menghilang. Kita harus waspada, karena jelmaan siluman itu pasti akan menuntut balas pada warga sini." Sejenak kami tersentak mendengar kata-kata Mas Pur. Bisa kami bayangkan dampak peristiwa ini ke warga. Ketakutan dan suasana yang mencekam pasti lebih mengental. Ketidaknyamanan pun pasti semakin menyelimuti kehidupan warga di desa kami. "Jadi selanjutnya bagaimana, Mas?" tanyaku pada Mas Pur. "Sebentar lagi aku ke rumah Pak Bayan agar beliau segera mengumumkan kepada warga supaya mereka lebih waspada." Setelah Mas Pur berusaha untuk menenangkan dirinya dengan minum kopi dan menghisap sebatang rokok, ia beranjak ke rumah kepala desa, memberitahukan jika sosok siluman itu masih belum mati. Mas Pur meminta berita ini segera disiarkan agar seluruh penduduk lebih waspada, karena yang ditakutkan jika dedemit itu kembali dan meneror warga kampung ini. Tidak beberapa lama kemudian, terdengar pemberitahuan perihal peristiwa tersebut dari masjid. Warga diminta untuk lebih waspada, karena jika setan dukun sakti itu masih berkeliaran, bisa saja sewaktu-waktu ia akan kembali meneror kampung ini. Setelah mendengar pengumuman itu, tampak warga riuh berlarian menuju rumah kepala desa. Mereka ingin mencari tahu secara lebih jelas mengenai peristiwa tersebut. "Sudah, kamu di rumah saja, jangan ikut campur. Biar itu menjadi urusan abangmu ya, Nak," ujar nenek padaku. "Iya, Nenek." Sebenarnya aku sangat penasaran dan ingin sekali tahu perkembangan pembicaraan seluruh warga desa. Akan tetapi, bagiku menuruti perkataan nenek adalah suatu keharusan. Karena aku tahu beliau sebenarnya saat ini merasa cemas akan kondisi Mas Pur. Jadi, aku tidak ingin menambah beban pikiran beliau yang sudah sangat tua. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kepala desa dan warga berembuk mengambil langkah-langkah yang diambil untuk berjaga-jaga. Dalam kegentingan malam ini, beberapa warga berjaga-jaga dengan melakukan ronda. Beberapa kepala keluarga yang berani dan mempunyai nyali sudah ditunjuk oleh kepala desa agar membentuk kelompok-kelompok penjagaan, serta mereka diminta untuk membuat titik-titik untuk penjagaan tersebut, agar ketika ada teror lagi bisa langsung ditangani atau segera dilaporkan. Sementara yang lain berjaga-jaga, kami menyerukan kalimat tahlil di rumah mendiang Pak Kiai. Duka masih menyelimuti keluarga dan warga yang ditinggalkan. Kami luruh dalam khimat, ratap,
dalam khusyuk, mengantarkan doa kepada Sang Ilahi, sekaligus untuk mengenang jasa, kesantunan, keilmuan, dan kebaikan beliau yang penuh pamor kewibawaan. Selesai acara tahlil, terlihat dua sahabat itu duduk di sebuah sudut ruangan, saling menguatkan, dan kembali membahas peperangan yang belum berakhir. Ada ketegangan yang muncul di raut wajah Mas Pur dan Kang Armani. Mereka tampak menahan kobaran amarah, sebuah gelagat perpaduan antara kesedihan juga emosi yang hanya bisa tertahan. Aku dapat membaca itu. Selain keduanya merasa kehilangan, dan mereka juga ingin segera menyelesaikan semua ini. Kami yang ada di situ hanya berani melihat, tanpa ada yang berani ikut campur urusan mereka. Tiba-tiba aku merasakan sebuah getaran kuat dari dalam batin, seperti sebuah panggilan. Tapi entah apakah itu, aku juga tidak dapat menyimpulkannya. Lalu kemudian Mas Pur dan Kang Armani bangkit dari duduknya. Mereka melihat ke arah luar. Kilatan cahaya terlihat membelah gelap malam, dan gelegar dahsyat juga terdengar. Bagai portal gaib sudah terbuka. "Sigra, pulang nak, jagain nenek," kata Mas Pur yang menyuruhku pulang. "Iya mas," jawabku sambil bergegas pulang. Baru beberapa langkah meninggalkan rumah itu, tiba-tiba terdengar suara yang membuat merinding. Auman panjang Asubang itu terdengar dari kejauhan. Mendengar auman itu, dadaku tiba-tiba terasa panas terbakar. Degup jantung terpacu tidak beraturan. Bukannya aku merasa ketakutan, tetapi lebih ke rasa seperti ada dorongan energi yang sangat luar biasa keluar dari dalam raga dan berbenturan dengan aura murni diri dari dalam diriku. "Apalagi nih?" gumamku, menahan kekuatan yang terasa luar biasa. Setelah berusaha sedikit menenangkan diri, aku kembali meneruskan perjalananku untuk pulang, menjaga orang yang berada di rumah seperti yang diinginkan oleh abangku. Karena kini setan siluman anjing liar itu sudah datang, siap menuntut balas atau hanya sekedar meneror warga. Yang jelas hal ini tidak bisa lagi diabaikan. Tabu peperangan akan segera kembali menggenderang. Selama perjalananku kembali ke rumah, terdengar berulang kali siluman itu melolong. Aumannya membahana, memecah kesunyian malam yang terasa mencekam, membuat dada ini terasa semakin panas. Sesampainya di rumah, aku bergabung dengan nenek, Pak Waluyo, dan Farida yang seperti sudah menantikan kepulangan kami. Aku pun menceritakan apa yang tengah aku alami. Aku sendiri merasa bingung dan bertanya-tanya, ada hubungan apa diriku dengan siluman itu? Farida dan nenek hanya diam saat mendengar ceritaku. Mereka juga tampak bingung karena mereka tidak mengerti yang terjadi padaku. Namun, berbeda dengan Pak Waluyo yang tersenyum sembari menatapku, seakan ia paham dengan keadaan yang kualami. Melihat senyum Pak Waluyo membuatku tiba-tiba teringat dengan keris yang diberikannya padaku. Benda ini, apa keris kecil yang diberikan bapak angkatku sebagai pegangan, yang membuat benturan kekuatan itu muncul. Aku juga merasakan hal yang sama mas, seperti ditarik saat mendengar lolongan itu, kata Farida memberitahuku. Kenapa kamu jadi sangat peka dengan sosok itu, Nduk? Tanyaku pada Farida. Karena Jian itu berhubungan dengan adikmu, Le, makanya dia jadi peka, dapat melihat dan merasakan kehadiran siluman itu. Pak Waluyo menjelaskan lebih lanjut. Berhubungan bagaimana, Pak? Tanya Farida. Jadi kamu itu terlahir dengan titisan darah empu dari pemilik ilmu tersebut, Dok. Dan kesempurnaan dari ilmu itu
akan tercapai jika dapat meminum darah yang mancing dalam tubuhmu. Kami terkesima mendengar penjelasan Pak Waluyo. Namun, Farida terlihat hanya mengangguk, tanda paham, tanpa ada aura ketakutan ataupun kecemasan yang muncul di raut wajahnya. Jelas terlihat jiwa raganya sudah ia persiapkan menghadapi semua ini, dan Farida tampak seperti sudah jauh lebih paham tentang situasi ini. Ketika malam semakin larut dan semua orang terbuai dalam mimpi, aku hanya bisa terbaring tanpa bisa memejamkan mata. Mas Al, suara Farida tiba-tiba memanggilku. Iya, Nduk, kenapa? Tanyaku sambil berjalan menghampirinya. Siluman itu dekat di sini, Mas. Di mana wujud itu, Nduk? Aku menjadi semakin penasaran. Dia berdiri tepat di mana nyawa terakhirnya tercabut, Mas. Mendengar perkataan Farida, aku dan dia memutuskan untuk langsung memastikan hal itu. Kami berjalan keluar rumah dan menuju ke arah lapangan yang merupakan tempat dukun itu mati. Sesampainya di sana, kami melihat sosok Pak Panjalu berdiri dengan kondisi yang sama persis seperti dulu. Tulang-tulang yang bengkok patah, kepala terpecah, rantai yang masih melilit tubuh itu. Tatapnya mengarah tajam kepada kami berdua yang berada tidak seberapa jauh darinya. Apa maumu, Pak? Masih kurang membawa keributan, juga sampai merenggut nyawa manusia? Tanya Farida dengan penuh keberanian. Kafani. Kata-kata itu terulang kali terdengar dari suara beratnya. Pintamu dikafani, tinggalkan raga manusia itu, maka akan aku kafani. Sambung Farida kembali. Kafani aku. Suara itu semakin jelas terdengar. Tiba-tiba, secara perlahan, matanya berubah menyala seperti mata anjing, dan mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi tajam dengan taring runcingnya. Eramannya menggema, menandakan situasi sudah tidak lagi aman. Suatu saat, ia bisa saja berubah wujud dan menyerang kami berdua. Melihat itu bukannya takut, justru Farida malah maju di depanku, seakan siap menghadapinya dan menjadi pelindung untuk diriku. Siap, Mas? Tanya gadis di depanku ini. Siap, Nduk. Jawabku sigap, walaupun masih belum tahu maksudnya. Tiba-tiba terdengar kemerut gigi dari sosok yang berada di hadapan kami. Lalu hanya sekedip mata, wujud itu berubah menjadi siluman bertubuh manusia, berkepala anjing hutan. Itu adalah wujud yang pernah aku lihat sebelumnya saat berada di dalam goa alam gaib. Jiwa yang sudah menyatu dengan iblis adalah jiwa yang penuh dengan keangkaraan, karena terkadang upaya untuk menyelamatkannya justru membuat manusia yang menolongnya terseret menuju kematian. Kami berdua kini berhadapan langsung dengan sosok yang telah berubah menjadi sosok setengah manusia dan setengah hewan, yaitu sosok manusia berkepala anjing liar. Dari sorot mata dan geramannya, melihat keganasan luar biasa, siap mencabik-cabik tubuh gadis yang berada di depanku dengan cakarnya yang berkuku panjang dan tajam. Jika dia ingin melompat dan menerkam, tentu hal itu sangat mudah baginya, karena jarak antara kami hanya beberapa meter saja. Secara perlahan, bayangan hitam besar tiba-tiba mulai muncul dan memperlihatkan wujud raksasa hitam yang dipenuhi bulu. Genderuwo ini merupakan perewangan sang dukun yang bersarang dari cincin yang dikenakannya semasa hidup dan menjadi kesaktian tersendiri buat Pak Panjalu. Mulai baca takbir, Mas, suruh Farida. Aku lalu mengikuti seruan adik angkatku itu, menggemakan lantunan takbir,
mengesahkan asma ilahi. Tidak beberapa lama, tanpa hitungan detik, seketika kini kami sudah berada di dalam gua sarang lelembut. Mataku belum bisa jelas melihat isi gua, karena sinar putih yang sangat menyilaukan memancarkan tepat di hadapanku. Secara perlahan, kemudian sinar itu meredup dan masuk ke dalam tubuh Farida. Setelah cahaya menghilang, aku bisa melihat Farida kini terlihat berbeda, dengan balutan kemben dan jarik berwarna coklat. Sabuk gelang, juga busur, serta sarung anak panahnya, semua terlihat berkilau keemasan, bagai Srikandi jika dalam toko pewayangan. Namun ini wujud manjingnya sang titisan. Geraman itu kembali terdengar sebelum akhirnya siluman asuh baung melompat, menyambarkan cakar tajamnya dengan piawai tubuhku digeser mundur oleh gadis yang kini bergelar Dewi Wulu Barunot Jagat Praweswari. Beberapa gerakan setelah mengamankan diriku, Farida mencabut anak panahnya dan membidikkan tepat melesat ke arah siluman itu. Lesatan panah itu seperti cahaya, lalu terdengar ledakan yang sangat dahsyat ketika anak panah itu mengenai dinding gua, membuat lukur atau longsor dan mengakibatkan bebatuan berhambur berserak. Duk, aku mencoba memperingatkan bahwa sosok itu mampu berkelit menghindar. Cabut kujang keris itu, Kang Mas, suruhnya padaku. Aku mengeluarkan apa yang dia maksud. Benda yang tengah berada di tangan kananku tiba-tiba bergetar dengan sendirinya. Cahaya memancar dari benda tersebut. Gadis itu menunjuk benda itu dengan telunjuknya, dan secara perlahan benda itu naik ke udara, bergerak terbang mengintarinya. Seperti digerakkan, pusaka itu mengerlip bagai kunang-kunang yang mengintari raga Farida. Kemudian cahaya yang memancar dari benda itu kembali masuk ke dalam tubuhnya, membuat dirinya mampu menatap tajam di antara angin yang mengembus kencang, memutari seluruh tempat ini. Sungguh perpaduan yang menjadi kekuatan tanpa tanding dengan pamor kedikdayaan Aji Barang yang melebur dengan sumber diri. Allahu Akbar. Hanya lafaz itu keluar dari mulutku ketika menjadi saksi sebuah penglihatan yang tidak biasa. Takjub dan kagum itu yang kurasakan saat menyadari jika Farida adalah titisan Dewi. Jaya barut ingsun jumeneng, satula umadeg tengahing jagat. Sakabehing mungsu sakubeng ing cakrawala, kang pada durhaka. Krungu peta gelap sukati, pada bedah kupingi, pecah endase. Mendengar hafalan itu, bumi yang terpijak serasa gempa dan berkeruk dan bergemuruh. Suasana menjadi hingar-bingar. Terdengar suara ribut yang berasal dari putaran angin. Tidak beberapa lama, sosok di depan kami terlihat menutup kedua telinga runcingnya itu dan menggeram kesakitan. Tampak bayangan hitam besar itu keluar dari dalam tubuh itu, lalu bersimpuh. Beberapa kali terlihat sujud kesakitan. Gendruwo yang menjadi perlindung diri sang dukun terbakar. Gemuruh itu kembali datang lebih dahsyat ketika dua ruh terlihat masuk bergabung di pertempuran ini. Tiba-tiba saja Kang Armani dan Mas Pur tiba dan berdiri tepat di sebelahku. Mereka tampak gagah dengan kesigapan dan kesiapan sebagai wujud mereka dengan lenuwih masing-masing. Jangan ikut campur, ini menjadi urusanku, ucap Dewi Wulu Barunot Jagat Praweswari. Kami secara bersamaan melihat ke arah kesatria wanita itu. Hanya diam, tanpa menyuarakan apapun, menandakan persetujuan. Kang Dumadi Samubarang Kasekten Nur Jagat Arjuna Jalar Brujo Sekti Adipati Songgo Bumi Jumeneng Manunggal Manjing Marang Ingsun. Semua kekuatan yang ada dalam diri kedua laki-laki di sampingku langsung terhimpun menjadi cahaya yang perlahan terbang.
seperti ditarik oleh kekuatan cahaya yang berasal dari anak panah. Akhirnya menjadi satu dengan cahaya yang berwujud anak panah yang siap dibidikkan oleh Farida. Ketika kelipan itu menjadi satu, itu menandakan memusatnya kanuragan mereka. Kemudian panah itu langsung dilepaskan dan mengenai siluman anjing yang membuatnya terlempar dan terguling beberapa meter, menghantam batu besar dengan anak panah menancap di dadanya. Kembali suara gelegar sekeras halilintar terdengar. Cahaya itu memecah, menghancurkan siluman asu baung itu. Bersamaan dengan hancurnya asu baung, tiba-tiba raga Pak Panjalu terjatuh ke tanah tanpa bergerak sama sekali. Mayat itu kini telah kehilangan semua kesaktiannya. Hanya raga busuk dengan kondisi memprihatinkan. Mati kehendak Tuhan, kembali karena kehendak Tuhan. Kata itu terucap menjadi pengakhiran musnahnya ajian asu baung dan kembalinya raga sang dukun. Kami mengembuskan napas lega dan mengucapkan lantunan ucapan syukur. Sunggingan senyum titisan Dewi itu mengakhiri semuanya, sampai kemudian alam kembali normal. Kini kami semua tepat berdiri di tempat Pak Panjalu meninggal, dan mayat itu juga tertelungkup berada di tempat semula. Akhirnya mayat Pak Panjalu sudah dikuburkan dengan selayaknya, terbungkus kafan seperti manusia pada umumnya, disolatkan, juga disucikan. Namun kehendak kembali diri sejatinya itu hanya kehendak Sang Pencipta. Semua manusia harus mempertanggungjawabkan kesalahan juga dosa masing-masing. Yang perlu diambil hikmah dari peristiwa ini, jika mengembalikan kematian seseorang itu memiliki tata cara juga sarana. Dia yang sudah mati semoga diberi ketenangan, dan untuk yang membuat kematian itu semoga diberikan pengampunan. Kesalahan yang diganjar dengan perbuatan yang salah juga hanya akan memperkeruh keadaan dan memperdalam kesalahan itu sendiri. Semuanya sudah seharusnya kembali ke Tuhan, Sang Penegak kesalahan umatnya. Kita hanya cukup selalu berbenah, memohon perlindungan dan pengampunan. Hari ketujuh dari peristiwa ini telah usai. Kehidupan dengan bayang kengerian telah berakhir, menyisakan ngilu yang membayang, meninggalkan kesedihan dalam dua kematian yang berbeda, menjadikan gambaran bahwa kebatilan itu hanya akan menuai kesengsaraan dan mendapat ganjaran tanpa pengampunan. Kepala preman juga meninggal setelah 2 tahun merantau, dan terdengar kabar jika dia mati secara tragis, dibunuh oleh orang. Terkadang sambungan takdir itu tidak terduga, namun kehendak Tuhan itu nyata adanya, dan itu yang selalu dinamakan karma. Demikian sekelumit kisah tentang suatu peristiwa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Alhamdulillah jika menuai manfaat dan kesampingkan hal negatif yang terkandung di dalamnya. Saya Wins dan narasumber Ipen Alsigra bersama tim Pena Hitam mengucapkan terima kasih untuk semua pendengar. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Itulah akhir cerita dari Kafaniaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini